والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وقال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Segenap para bapak-bapak jemaah Masjid Jami'ul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji tasakur kita sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat Dzulhijjah wal Hijjah, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, dengan nikmat itu pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka Qiyamul Lail. Mudah-mudahan senantiasa halaqah kita pada malam hari ini mendapat limpahan rahmat serta manhir Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlimpahkan kepada panutan termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, hingga para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf juga mohon kekeliruannya. Materi fikih yang akan saya bacakan saya pakai Fathul Mu'in kayak kita merapikan kembali yang tinggalnya kayak tentang sholat berjamaah, karena ada beberapa hal yang perlu diketahui dan kita praktekkan terkait tentang kaifiyat sholat berjamaah. Ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau pakai kitab apa itu Fathul Mu'in disarahi oleh kitab Hasyiah di Anadul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi sholatil jamaati. Pada pasal ini Syekh Ali Al-Manghari Syekh Zainuddin akan menjelaskan sedikit tentang sholat berjamaah. Jadi agak jelas artinya. Dipas. Sholat berjamaah di sini dalam kitab Fathul Mu'in memang agak panjang nih Pak, karena lengkap ini tentang kesunahan hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Di antaranya min syurutiha, syarat-syarat berjamaah, wa adabiha, tata krama berjamaah, wa haqiqatul jamaah, dan hakikat atau inti berjamaah, wa musqatotiha, dan hal-hal yang menggugurkan jamaah. Nah, terkait dengan dalil sholat berjamaah, syuriat bil Madinah, sholat berjamaah itu saat Nabi di Mekah belum disyariatkan diberjamaahkan. Mulai ada perintah berjamaah saat Nabi berada di kota Madinah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun, minimal pendirian berjamaah itu harus ada 2 orang, 1 imam, 2 makmum. Bahkan nanti di depan ada pembahasannya, sekalipun kita sholatnya sendirian Pak, yang bakal memakmum sama kita lagi wudu, katakanlah si Jahid, Jahid lama amat sih, katanya mau berjamaah, udah saya duluan. Nah itu orang kita boleh niat jadi imam Pak, walaupun makmumnya belum ada.
Soli kalau pakai kalau dilapatkan soli fardhu maghrib salasa rakaatin mustaqbil kiblati ada imam lillahi Allahu akbar. Pada makmumnya ada. Nah itu pun boleh. Jadi disyariatkannya minimal itu 2 orang, satu adanya imam, kedua adanya makmum. Lalu keunggulan berjamaah paling utama, paling besar pahalanya wahiyat bil jum'ati summa bisubhiha. Sholat apakah yang berjamaahnya pahalanya paling besar? Jawabannya yaitu sholat Jumat, karena memang wajib ya. Kemudian setelah sholat Jumat summa bisubhiha, sholat subuh pada hari Jumat, bukan subuh setiap hari. Jadi urutan yang kedua dari segi keunggulan berjamaah, yang kedua yaitu sholat subuh pada hari Jumat. Yang ketiga summa subhi, kemudian subuh di setiap hari selain hari Jumat, itu urutan ketiga. Summa isya'u, kemudian sholat isya berjamaah isya, kemudian sholat asar, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat maghrib. Berarti maghrib urutan keutamanya paling kecil Pak ya. Tapi di kita paling banyak berjamaah itu maghrib Pak, rata-rata. Baik di perkotaan maupun di perkampungan atau biasanya maghrib itu paling banyak. Yang paling sedikit subuh. Di kota-kota mah apalagi di sini alhamdulillah Pak ya. Karena kita kadang-kadang di kampung mah aki-aki, cuma aja aki-aki, pembantu aki-aki, imam bagi aki-aki. Nah maghrib itu paling terakhir urutan keunggulannya, subuh itu paling pertama, yang kemudian sholat isya. Karena kata Nabi dalam satu hadis, lau ta'lamu ummati ma fil atabati wal isya la tauhuma walau habwan. Kalau sekiranya manusia itu mengetahui pahala yang tersembunyi, kan pahala itu ada yang diketahui Pak ya, ada yang dirahasiakan. Seandainya mereka tahu keunggulan besar pada berjamaah subuh dan isya, mereka akan mendatanginya walau cara merangkap, sana jadi esok. Kalau sekiranya, tapi banyak di kita yang tidak, yang masih banyak yang belum datang, berarti karena tidak mengetahui rahasia yang disembunyikan tadi. Seandainya tahu, kata Allah, mereka akan mendatanginya walau dengan cara merangkap. Jangankan pahala dari Allah Pak ya, dari syariat, hakikat kan semuanya dari Allah, dari manusianya walaupun sedikit. Contohnya Pak, ada sembako minyak misalkan 1 liter, telur 1 kilo, beras 1 liter, bayar minyak 1 liter, kerupuk dan lain sebagainya. Itu antrian bisa panjang Pak Ibu ya, sampai pas sedap-sedap, sampai ada yang injak-injak. Padahal itu kayak sembako kayak sembako. Apalagi ini pahala yang dirahasiakan tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekiranya mereka mengetahui, kata Nabi, mereka akan mendatanginya walau dengan cara perangkap. Ini sholat berjamaah ditinjau dari segi hukumnya. Dalam kitab ini sunnah muakkadah atau tidak wajib ya? Sunnah muakkadah, tapi Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan wajib, berarti selama tidak berjamaah, selama itu berdosa, selama itu pula kita berdosa. Yang paling berat itu berjamaah, itu mengatakan syarat sah sholat banyak. Kalau syarat sah sholat berarti selama kita sholat 5 waktu tidak berjamaah, berarti enggak sah sholatnya Pak ya. Sholatnya enggak sah. Kalau yang tadi masih penting Pak, yang mewajibkan berjamaahnya ditinggalkan, sholatnya tetap sah, tapi hanya berdosa. Kalau ini yang mengatakan syarat sah sholat, berarti kalau 5 waktu tidak diberjamaahkan, maka kita dianggap tidak melaksanakan sholat, karena syarat sahnya sholat adalah berjamaah. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i relatif lebih lebih mudah diikuti. Ya, bukan berarti sunnah iya, bagi sana itu banyak sunnah iya, kalau raka iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi kan itu tidak melihat perintah Pak ya. Perintah itu dalam aspek usul fikih kan ada yang jazim wajib, ada yang ghair jazim sunnah.
Mereka tidak memilih mana perintah, semua sunnah dan wajib mereka laksanakan. La Jumatin, bukan pada sholat Jumat berjamaah dihukumi sunnah muakkadah, karena pada sholat Jumat itu hukum berjamaahkannya hukumnya wajib. Bahkan si imam pun wajib niat jadi imam. Kalau kita sholat 5 waktu selain sholat Jumat, imam tidak wajib niat jadi imam kan? Contohnya ada seorang misalkan santri, anyar kene atau murid Pak, disuruh jadi imam, saya takut karena tanggung jawabnya bisa memikul makmum. Daripada saya takut tanggung jawab, diminta itu tanggung jawab nanti, udah saya mah sholatnya sendiri aja. Ya berarti yang niat berjamaah hanya makmum Pak. Nah itu pun sah. Jadi boleh si makmum berjamaah pada seseorang yang tidak niat jadi imam. Karena niat si imam menjadi imam itu hukumnya tidak wajib. Cuma kalau dia tidak niat jadi imam, berarti sholatnya dianggap munfarid ya, sholat sendiri. Wal afdaliyatu taqtadin nadbiyah. Nah, Imam Syafi'i madzhab Syafi'iyah mengatakan sholat berjamaah itu sunnah tidak wajib karena ada hadis muttafaqun alaih, hadisnya disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdalul, lebih unggul, lebih utama min sholatil fardhi, daripada sholat sendiri, dengan perbandingan derajat misalkan wa isrina darajat, 27 derajat. Kata para ahli fikih mengatakan wal afdaliyatu taqtadin nadbiyah faqat. Ketika dibahasakan atau narasinya afdaliyah tentang keutamaan, itu tidak wajib, artinya hanya sebatas sunnah. Wa bil adai, sholat yang disunatkan berjamaah itu adalah sholat ada. Sholat ada itu sholat yang dilaksanakan pada waktunya. Umpamanya sholat zuhur itu waktunya jam 12, berakhir jam 15, jam 3 Pak ya. Berarti selama sholat itu dilaksanakan pada waktunya, walaupun hanya 1 rakaat, itu dikatakan sholat ada. Contoh, si Jai sholat zuhurnya mendekati jam 3 sore, baru 1 rakaat, habis dari sujud kedua di rakaat pertama dia bangkit, Allahu Akbar. Tapi rakaat kedua tuh ya langsung ada Allahu Akbar, kira-kira tadi ini salah riwayat dari Ahmad. Nah itu dia sholatnya qada ada. Sholatnya itu dihukumi ada. Kenapa dihukumi ada? Karena 1 rakaat sudah sempurna dilaksanakan pada waktunya. Bagaimana kalau sholatnya bukan sholat ada atau sholat qada? Kita menjamaahkan sholat qada. Wa kharaja bil adai al qada'u. Na'am ini tafaqat maqdiyatul imam wal ma'mum sunnatil jamaah. Kalau berjamaah sholat qada itu tidak disyariatkan diberjamaahkan. Na'am memang betul sholat berjamaah tidak disyariatkan diberjamaahkan, tetapi ini tafaqat ketika yang diqadainya itu oleh si imam dan si makmum sama, maka itu sunnah diberjamaahkan. Contohnya bagaimana contohnya? Subuh kabarangan Pak, bangun tidur jam 8. Kalau jam 8 pagi itu waktu subuh udah habis Pak ya? Udah habis. Kanjeng Nabi pernah kabarangan tuh Pak? Rasulullah pernah kesiangan ke sholat subuhnya? Pernah Pak? Pernah, cuma sekali, itu pun sebagai bayan untuk menjelaskan kepada umatnya. Kesiangan itu Rasul, maka Rasul sholat subuhnya sekitar waktu duha. Nah ini ada 2 orang Pak, 2 orang itu kesiangan subuhnya bangun jam 8 pagi karena habis bergadang. Walaupun kata Bang Muhammad jangan bergadang, jangan bergadang. Itu si imamnya sholat qada subuh, makmumnya pun qada subuh. Nah ketika sama yang diqadai oleh si imam dan oleh si makmum, maka itu tetap sunnah diberjamaahkan.
Bagaimana kalau beda? Wa illa fa khilaful aula. Kalau berbeda antara sholat yang dikodoi oleh imam dan makmum, maka itu mah nggak disunatkan dijamaahkan, hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu mirip makruh ya. Kalau makruh itu ada nas hukumnya, kalau khilaful aula hasil daripada mafhum, hukum kebalikan. Khilaful aula jadi khilaf itu menyalahi al aula kepada yang lebih utama. Contoh tadi, si Jaid punya pondok sholat zuhur, Pak. Si Umar punya pondok sholat asar. Dua-duanya pondoknya malam hari, misalkan jam 10. Yang sholat amatnya. Ini ya benar. Mumpung punya pondokan. Si Jaid mau pondok sholat zuhur, si Umar mau pondok sholat asar. Berarti itu Umar dan Jaid sama tak bentuk yang dikononya? Berbeda apa ya? Nah, kalau berbeda itu maka itu tidak disunatkan diberjamaahkan. Berarti masih utama sholatnya sendiri-sendiri. Hukuman berjamaahkannya khilaful aula. Pun demikian keadaan khalfal qada'in, sholat ada di belakang sholat qada. Itu pun boleh Pak, sah berjamaahnya, cuma khilaful aula. Contoh di sini misalkan ada seorang yang lagi sholat, Pak. Yang lagi sholatnya jam 2 lah siang, Pak. Kemudian datang seorang lagi makmum kepada itu orang yang di depan tadi. Ternyata itu si yang di depan tadi sholatnya sholat ada, Pak. Sholat ada, si makmumnya sholat qada. Atau aksi sebaliknya, si imamnya sholat qada, makmumnya sholat ada. Nah itu pun sah berjamaahnya, tetapi khilaful aula. Bahkan waktu tarawih khalfa witrin, sholat tarawih di belakang imam yang sedang sholat witir. Imamnya witir, makmumnya tarawih, itu pun sah. Ataupun makmumnya witir, imamnya tarawih, itu pun sah. Cuma hukumnya khilaful aula. Fala tusannu fihi jamaah, maka tidak disunatkan berjamaah. Bahkan wala tukrahu, dan tidak makruh, Pak. Tidak makruh. Kalau makruh dalam bab jamaah itu kan akan mengurangi kuantitas pahala, Pak. Bukan 27 derajatnya, Pak. Karena berjamaah walaupun hanya berbarengan saat takbiratul salam, yang misalkan makmum datang, imam lagi tahiyat akhir, Pak ya. Kata Allahu Akbar, beres itu si makmum imam langsung assalamualaikum. Itu kan gak boleh ikut, Pak ya. Kalau sengaja dan tahu ketidakbolehannya, maka sholatnya batal. Walaupun hanya keburu takbiratul ihram bareng sama si imam tasalam, makmum takbiratul ihram. Berarti ada ikatan, ada irtibat hubungan antara makmum dan imam, itu pun sempurna mendapatkan 27 derajat. Cuma kualitasnya tidak sama, yang dari awal sama yang dari akhir akan berbeda. Keterangan mengatakan al-ujratu bi qadril masaqati, pahala itu tergantung pada capek, kadar payah kita. Nah, kemudian tadi dikatakan oleh Imam Nawawi, qala an-Nawawi wal ashahu anna fardu kifayatin lil rijal. Hukum berjamaah sholat lima waktu itu fardu kifayah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan bagaimana? Perempuan itu hanya sunnah saja, Pak, tidak fardu kifayah. Laki-lakinya pun al-balighina, orang yang sudah akil balik, al-ahrari, orang-orang merdeka, al-muqimina, penduduk setempat, Pak, atau pendatang tapi mukim di sana lebih 4 hari. Ilmu adat di Pakot disyariatkan berjamaah itu hanya pada sholat adat saja. Nah, di sini ada di perempuan berjamaah wala yuta'aqqan nadu lin nisa'i ta'aqqudan rijali. Hukum sunat berjamaah bagi perempuan tidak sepupuh kesunahan bagi para laki-laki. Kalau laki-laki itu sunat muakkad, kalau perempuan hanya sunnah saja. Kemudian berarti kesimpulannya falidalika yukrahu arquha lahum la lahunna, karena bagi laki-laki itu sunat muakkad
sholat berjamaah, berarti ketika laki-laki tidak berjamaah maka hukumnya makruh. Kalau perempuan hukum berjamaahnya sunat saja, berarti perempuan tidak berjamaah hukumnya tidak makruh. Wal jama'atu fi maktubatin lidzakari fi masjidin afdalu. Berjamaah bagi laki-laki di masjid itu lebih utama daripada selain di masjid. Berarti kalau Idul Fitri di masjid sama di lapangan, afdal di mana, Pak? Afdal di masjid ya. Afdal di masjid karena dia sudah mendapatkan inti berjamaah, inti ibadah itu jamaah, juga mendapatkan keutamaan tempat lain bagi Rasul makan. Na'am wujudat fi baitihi faqat bahwa afdal memang berjamaah di masjid itu lebih utama, tetapi bagaimana kalau di masjid tidak ada berjamaah? Tidak ada pasukan Pak, di kamaran aja deh. Di masjid nggak ada seorang pun, sedangkan saya berangkat dari rumah ke masjid berjamaah. Nah, sedangkan di rumah itu ada Pak, ada orang-orang yang kira-kira kita bisa berjamaah sama orang di rumah, maka itu mah sholatnya lebih baik di rumah daripada di masjid. Kenapa lebih baik di rumah? Karena di rumah berjamaah, di masjid tidak berjamaah. Sedangkan keutamaan jamaah yang merupakan inti sholat lebih utama daripada keutamaan tempat, yaitu masjid. Itu menurut Imam Al-Azra'i. Kemudian wajah bijamin kasirin afdalu minha bijamin qalilin. Misalkan di rumah kita itu Pak ada berdiri lebih dari satu masjid. Di masjid ini mah jamaahnya banyak. Di masjid yang satu lagi kurang banyak Pak. Katakanlah di sini jamaahnya ada 500 orang. Kalau di masjid yang satu lagi hanya 5 orang atau hanya 10 orang. Maka berjamaah sholat 5 waktu di masjid yang anggota jamaahnya lebih banyak itu lebih utama daripada masjid yang anggota jamaahnya lebih sedikit. Dari mana ini para ulama menetapkan berjamaah dengan anggota makmum yang banyak lebih utama? Lil khabaris shahihi, dari hadis sahih, wa man kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah taala. Segala sesuatu itu kalau lebih banyak maka dalam pandangan Allah itu lebih utama, lebih dicintai. Illa linahwi bid'ati imam ini, kecuali kalau seumpamanya imamnya ahli bid'ah Pak. Tapi bid'ah di sini maksudnya bid'ah bukan dalam urusan tauhid. Bid'ahnya dalam urusan selain tauhid, seperti kalau bidiyin, seperti bangsa Syiah Rafidhah imamnya, atau Fasikin imamnya fasik. Si itu mah asalnya tatoan, si itu mah sekali-kali sok nongkrong di sisi jalan, main gaple, main remi, mabok-mabokan, bisa kos, itu jadi imam sih. Dia jadi imam Pak, orang fasik jadi imam di masjid yang jamaahnya banyak. Sedangkan yang satu lagi orang soleh, tapi jamaahnya sedikit. Nah, kan kata keterangan tadi lebih utama sama berjamaah yang banyak Pak ya. Nah, karena imamnya orang fasik itu beda masalah, maka berjamaah dengan imam yang tidak fasik walaupun jamaahnya sedikit itu lebih utama. Fal afdalu jama'atan al-afdalu, maka yang lebih sedikit karena yang banyak imamnya fasik itu lebih utama. Ada kalau saya guna tambahan saya begitu kata guru kita yaitu Syekh Ibnu Hajar mengikuti gurunya Syekh Abu Imam Zakaria. Au kana qalilu fi masjidin mutayaqqin li ahu au ta'attuli masjidin qaribin minha. Atau misalkan di kampung kita ada 2 masjid Pak. Ada 2 masjid. Kalau sekiranya saya berjamaah di sini, misalkan di rumah Bapak ada masjid yang lebih dekat dari Nurul Ilmi itu Pak. Rumah Bapak kebetulan dekat masjid, tapi Bapak jamaahnya ke sini agak jauh dari masjid yang dekat rumah Bapak. Nah, sekiranya masjid dekat rumah Bapak itu kosong, gara-gara Bapak jamaah ke sini,
Gitu ya. Maka dengan ketiadaan bapak itu ya di masjid sana jadi kosong, jadi pada jamaah di sana nggak ada orang. Nah itu berjamaah di masjid yang dekat lebih utama walaupun hanya 2-3 orang daripada di sini walaupun banyak. Kemudian wa yajuzu limun faridin ayyan yaqtida'an bi imami asna'a sholatihi. Walau ta'arada fadilatu sima'il Qur'an minal imam ma'akilatil jama'ah wa adami sima'ihi ma'akasawtiha kanal awwalu afdal. Mendengarkan Quran itu kan utama apa ya? Jangankan baca, mendengarkannya pun walaupun gak tahu artinya punya keutamaan. Kata Allah dalam Quran, fa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibacakan maka dengarkan dengan seksama. Nah dalam sholat itu kita ada keutamaan mendengarkan bacaan imam, Pak. Dalam madzhab Syafi'i selain surah Al-Fatihah ya. Nah Fatihah kita mampu wajib baca. Imam itu lagi baca ayat, kita baca Fatihah. Nah mendengarkan bacaan imam saat sholat itu ada keunggulan tersendiri, Pak. Ada fadilah tersendiri. Kemudian banyaknya berjamaah itu pun fadilah tersendiri. Kemudian bertentangan, Pak. Mana yang lebih utama? Berjamaah tetapi bisa mendengarkan bacaan imam, atau berjamaah dengan anggota jamaahnya banyak, saking banyaknya bacaan imam kita nggak dengar. Mana kira-kira lebih utama? Nah dalam kitab ini kanal awal afdalu, yang pertama itu lebih utama. Berarti kalau di sini jamaahnya banyak, Pak, yang belakang nggak sampai dengar yang di depan, Pak ya. Kemudian di masjid lain misalkan jamaahnya hanya 2 baris, tetapi suara imam terdengar oleh makmum. Nah itu mah pahalanya, keunggulannya lebih utama berjamaah dengan anggota yang sedikit, karena mendengarkan pahala bacaan si imam dibandingkan dengan berjamaah yang anggotanya banyak tetapi imamnya tidak terdengar. Makanya di sini pakai pengeras suara ya. Jadi walaupun pelan-pelan suaranya terdengar. Wa yajuzu limun faridin, boleh hukumnya bagi orang yang sendiri niat iktidaan bi imami asna'a sholatihi. Wa ini talaqa rahmatuhuma lakin yukrahu dzalika lahu duna ma'mumin. Boleh katanya bagi orang sholat sendiri niat jadi makmum kepada si imam di tengah-tengah sholatnya. Contoh Pak, kita datang ke masjid ini, ada si imam, si eta dia ikut resep deh. Jauh si imam eta mah mau jamaah kagil, misalkan gitu Pak. Hanya dia sholat sendiri pada pojok ke situ. Allahu Akbar. Sholatnya sendiri. Yang lain pun berjamaah, Pak. Dia mungkin di hatinya sadar, saya capek-capek dari rumah itu daripada sholat sendiri. Ini jamaah. Imam lagi sholat sama jamaah, dia udah sholat, Pak. Dia mau buat dia kayaknya. Saya lihat aja sama imam yang di depan. Misalkan gitu Pak ya. Nah itu boleh, Pak. Jadi niat berjamaah di tengah-tengah sholat hukumnya boleh. Jadi niat berjamaah itu tidak disyaratkan mesti di awal sholat saja Pak ya. Di tengah-tengah bahkan di akhir hukumnya boleh. Bahkan nanti di depan memutus sholat jamaah juga boleh Pak. Misalkan kita lagi buru-buru Pak ya, lagi buru-buru sholat subuh, kirain rakaat keduanya alam nasro atau qul huwallahu ahad. Hari bulan tanzil, as-sajadah Pak. Udah gitu saya mau kerja misalkan saya niat mubarakah memisahkan diri dari imam, itu kan boleh. Makruh tidak Pak? Tidak kalau ada udzur. Kalau tidak ada udzur, hukumnya makruh mengurangi pahala berjamaah. Mengurangi pahala berjamaah. Tadi gimana Pak? Wa ini kalau warahmatullahi sholat Jumat misalkan Pak. Yang wajib berjamaah di Jumat itu kan hanya 1 rakaat Pak. Rakaat keduanya tidak wajib. Misalkan di sini ada sholat Jumatan Pak ya.
Sholat Jumatan, ada Jumat berkah Pak, Jumat berkah. Menunya enak tapi Pak. Takut gak kebagian, sholatnya gak usuk. Beda sholatnya gak usuk. Aja di rakaat kedua, imam bangkit dari sujud kedua, Allahu Akbar. Itu sih mau muparokoh Pak. Saya muparokoh, dia nyelesain sendiri Pak. Itu boleh Pak, boleh. Dalam sholat Jumat sekalipun boleh, sholat Jumatnya sah. Imam baru baca walau nanti udah kejaran Jumat berkah, tapi nggak kebagian Pak, tapi nggak kebagian. Bisa juga Pak baru 4 kali Jumat itu nggak tahu mengikuti gimana kalau itu ada Jumat berkah. Sekarang Pak di masjid saya Pak di rumah, kebetulan masih dekat rumah. Baru aja imam setelah salam pertama Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terakhir baru dah imam sudah salam kedua, udah lupa Pak. Yang nasi kopi. Nah itu boleh gitu di rakaat kedua kita memutus berjamaah sholat Jumat. Dan karena yang wajib berjamaah pada sholat Jumat itu hanya 1 rakaat. Tapi perlu digarisbawahi Pak. Walaupun makmum boleh memisahkan muqarrabah dengan si imam, disyaratkan di tempat itu masih ada 40 orang ahli Jumat yang beres Fatihahnya, orang setempat, itu syarat imam Pak itu ahli Jumat. Jadi nggak boleh itu semuanya keluar, nanti imam sendiri Pak. Imamnya itu berangan, kemarangan tidak makmum ya. Duna makmumin itu lakin yukrahu dzalika. Bahkan Pak, misalkan ada orang berjamaah apa sendiri di depan, gitu. Dia sholat sendiri, datang di belakang makmum, di belakang makmum baik. Kemudian ini yang jadi yang dimakmumi oleh seseorang tadi Pak, di sini tadi dia malah mundur Pak, mundur dia ke sini. Maksudnya dia merasa kalau ini yang kemauan saya kiai tadi, saya nggak enak Pak, dia mundur Pak. Maksudnya nggak mau ngimami gitu Pak. Akhirnya dia merubah dia ngomong sama kiai ya. Kalau kiai pasti paham Pak. Oh berarti itu dia nggak berkenan jadi imam. Berarti saya jadi imam berarti. Kata si imam itu pasti dalam hatinya Pak ya. Nah ini makanya rakaatnya udah banyak Pak. Ini mau udah 3 rakaat, sholat yang 4 rakaat sampai bisa. Si makmum tadi yang kiai tadi baru 1 rakaat. Berarti saat si makmum ini 4 rakaat, imamnya baru 1 rakaat Pak ya. Nah itu tidak boleh mengikuti Pak, duduk di sini jadi 7 rakaat ya. Saat si makmum tadi ini jadi udah 4 rakaat, dia tahiyat akhir, itu si makmum boleh menanti Pak, nunggu si imam 3 rakaat, kita nunggu di tahiyat akhir. Kalau kelamaan maka itu kita langsung muparot aja Pak tadi. Sebenarnya yang lebih utama kita tungguin Pak. Kita tungguin, kalau nggak ditungguin aku ngapain mundur Pak ya? Kalau pengen ikut saya udah aja tadi tetap di depan jadi imam. Baiklah fil asna'il lazimah muwafaqatul imami. Dan apabila seorang yang tadi sholat sendiri kemudian dia berjamaah pada tengah-tengah sholatnya, maka wajib bagi si makmum tadi mengikuti si imam. Ya, memang seperti itu seharusnya kata Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Hanya saja dijadikan imam itu tiada lain tujuannya untuk diikuti. Nah, wa tajusul mufaraqatu bila udrin, yang tadi kita memisahkan diri dari si imam boleh apa tidak? Kita berpisah berjamaah memutus jamaah, berarti sebagian dari sholat kita itu munfarid, maka pahalanya tidak sesempurna orang yang dari awal hingga akhir sholat berjamaah. Boleh apa tidak kita mufaraqah dari si imam? Jawabannya watajuzu, boleh bila udrin, sekalipun tanpa alasan. Tujuan mufaraqah nanti dinanti-nantinya itu kopi harus kene bisa bertiis namanya. Ismu mu'alunah jadi betul gitu. Boleh sekalipun mufaraqahnya tanpa udzur, cuma ma'al karahati. Kalau mufaraqah dari si imam tanpa alasan itu dihukumi makruh, walaupun boleh tapi
makruh. Karena makruh maka fatafutu fadilatul jamaati, maka hilanglah keutamaan berjamaah. Nggak jadi utimanya. Mereka kan seperti pahalanya ada. Temu barokah tanpa udur. Walau barokah biudri, bagaimana kalau barokahnya dengan udur? Ada alasan. Nah itu mah tidak dimakruhkan. Hukumnya tidak dimakruhkan. Tetap sempurna fadilah berjamaah bagi orang yang mufaraqah dari si imam. Alasan mufaraqahnya karena alasan syar'i seperti bahwa tarki jamaatin wa tarki sunnatan maksudatin wa qunutin. Contoh subuh kan madzhab Syafi'i ya itu qunut subuh ya qunut. Walaupun bahasul masail para ulama yang muasirah yang sekarang ya, kalau imam qunut sekalipun makmum itu mengikuti madzhab yang tidak qunut atau seperti Salafi yang tidak qunut, maka makmum yang Syafi'i tidak usah qunut, udah ikutin aja sih si imam. Atau makmumnya tidak qunut, si imamnya qunut, maka makmumnya wayana pak ikut qunut dan sama si imam. Karena tadi kan imam itu memang untuk diikuti. Kalau imam qunut maka makmum harus qunut. Padahal kalau didetailkan lagi itu boleh si makmum qunut sekalipun imamnya tidak qunut, asal jangan nanti tertinggal sampai 3 rukun panjang. Kalau sampai tertinggal 3 rukun panjang gara-gara makmum qunut, maka sholat makmumnya jadi batal. Atau seperti tasawuf awal yang disepakati ya oleh semua madhab, semua golongan ulama, hukum tahiyat awal itu sunnah abad. Sehingga kalau tidak tahiyat awal berarti diganti dengan sujud sahwi. Imamnya nggak sujud tahiyat awal pak. Imamnya tidak tahiyat awal. Allahu Akbar langsung rakaat ketiga. Ini jadinya amat nih pahala tahiyat awal. Nah itu makmum boleh apa tidak tahiyat awal? Tergantung imam dulu katanya pak. Kalau imamnya duduk istirahat, boleh makmum baca tahiyat awal. Itu sekalipun imam tidak. Kalau imamnya tidak duduk iftirasi, maka makmum tidak boleh tahiyat awal. Nah, ketika si imam ini tarkin sunnat dan maksudatin, meninggalkan sunnat maksudah seperti qunut tasahud awal, maka makmum boleh mufaraqah pak. Imamnya qunut mufaraqah kita buat sendiri. Itu mufaraqah. Nah itu tidak makruh pak. Bahkan di sini dihukuminya mufaraqah ma'a udrin. Itu mufaraqah disertai karena udzur. La taqutu fadilatha, sedikit pun tidak mengurangi fadilah berjamaah. Wa tudraku jama'atun ma lam yusallim imamun fi taslimatil ula wa illam yaqud ma'ahu. Hukum berjamaah masih bisa dikejar, masih bisa didapatkan, tapi syaratnya selain sholat Jumat ya. Karena pada sholat Jumat itu dari awal kita wajib niat berjamaah. Waktu berlaku jamaatin bigari jumaatin sholat berjamaah masih bisa dikejar malam yusallim imamun selama imam belum mengucapkan salam. Salam itu kan banyak hurufnya. Assalamualaikum ayat lam yantik bimimi alaikum bitaslimatil ula, yakni si imam belum mengucapkan huruf mim lafaz alaikum pada salam pertama. Assalamualaikum. Berarti si imam katakan baru ya. Kita datang Allahu Akbar, kita beres di lafaz akbar, imam dari mana? Assalamualaikum. Nah itu sempurna 27 derajat, masih dianggap berjamaah. Sekalipun dia tidak duduk bersama-sama si imam. Bayar sulahu jamu sawabiha wallahu a'lam bishawab. Itu saya bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.